Wow, gak bisa berkata-kata lagi, Bung Towel malah nambah kisruh situasi Pratama Arhan dan bagaimana posisinya di timnas Indonesia. Bung Towel mengatakan Pratama Arhan sudah tidak pantas mengenakan seragam merah putih setelah apa yang menimpa dengan Azizah istrinya. Namun netizen dan Shin Tae-yong tidak tinggal diam dan tetap memberikan kesempatan kepada Arhan dan yakin anak asuhnya itu akan tetap memberikan performa terbaiknya di lapangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan Arhan akan menampilkan performa yang menggila sebagai pembuktian akan mentalnya jadi harapanku saat ini. Tetapi kabarnya Shin Tae-yong segera buka suara soal nasib Pratama Arhan di timnas Indonesia dan mengatakan seperti ini. Yes, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Eropa di mana salah satu bek terbaik keturunan Indonesia, Elkan Bagot, sedang dipantau oleh klub raksasa dunia Real Madrid yang sedang mencari bek untuk mendampingi Rudiger dalam mengarungi musim La Liga 2024-2025. Bagot akan segera dikontrak jangka panjang dengan nilai yang sangat fantastis menyusul performanya yang sangat luar biasa di klub Inggris sehingga memikat pelatih Real Madrid Don Carlo Ancelotti itu menjadi harapanku ke depannya. Tetapi kabarnya Shin Tae-yong tegaskan Elkan Bagot tak masuk pertimbangan skuad timnas yang akan melakukan laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia dengan alasan seperti ini. Tonton terus beritanya, jangan sampai ketinggalan. Wow, gokil! Timnas Indonesia dapat suntikan dana sponsor yang nilainya fantastis luar biasa mencapai triliunan rupiah dari konsorsium luar negeri di Arab Saudi. Dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas latihan timnas dan stadion yang akan digunakan sebagai markas timnas Indonesia serta perbaikan kualitas fasilitas lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan dana sebesar itu timnas Indonesia bisa membeli pesawat pribadi untuk sarana angkutan para pemain ketika bertanding di Eropa menjadi harapan saya saat ini. Tetapi kabarnya timnas Indonesia dapat sponsor miliaran rupiah dari kerjasama BUMN dan PSSI. Simak terus berita selengkapnya agar kalian tidak salah paham. Yes, akhirnya keinginan publik untuk melihat duet maut pemain naturalisasi yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya di pentas Eropa akan segera terwujud. Kombinasi lini belakang Justin Hubner dan Jordi Amat akan dipasang Shin Tae-yong menjelang laga timnas di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Australia. Lawan dijamin tidak akan ada yang bisa menjebol gawang Indonesia. Itu yang menjadi harapanku ke depannya. Faktanya tak hanya Justin Hubner, Shin Tae-yong pastikan Jordi Amat absen bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Penasaran apa yang menjadi alasan Shin Tae-yong melakukan hal tersebut? Tonton terus beritanya sampai akhir. Wow, ini sih karma namanya. Akibat memperlakukan Justin Hubner semena-mena, Cerezo Osaka mengalami kesialan secara bertubi-tubi. Mulai dari jumlah fansnya yang datang ke stadion sangat menurun drastis sehingga berdampak terhadap keuangan klub dan diberitakan sampai tidak bisa menggaji para pemain dan stafnya. Akibat kesulitan finansial tersebut, klub tersebut terancam degradasi dan dijual ke pihak investor baru itu yang menjadi tuntutanku saat ini. Tetapi beritanya Cerezo Osaka terseok-seok usai ditinggal Justin Hubner, lini belakang jadi rapuh dan tak pernah menang. Gimana menurut pendapat kalian, apakah benar hal tersebut terjadi dikarenakan faktor karma karena telah menyia-nyiakan talenta muda Eropa yang ada dalam diri Justin Hubner? Simak terus apa yang menjadi penyebab sebenarnya sampai akhir berita. Wow, gacor. Ini sih menang banyak namanya. Jens Raven dikabarkan mendapat tawaran luar biasa yang menggiurkan dari dunia hiburan Hollywood. Gak tanggung-tanggung.
akibat popularitasnya setelah membantu membawa Indonesia menjuarai kejuaraan ASEAN Cup U19. Jens Raven akan dikontrak untuk dibuatkan series autobiografinya oleh rumah produksi Hollywood seperti HBO dan lain-lain. Selain itu, Manchester United pun sangat tertarik untuk menggunakan jasa pemain yang berposisi sebagai striker ini untuk menggantikan Anthony Santos yang belakangan ini sedang menurun performanya bersama klub berjulukan Setan Merah. Itu menjadi harapan terbesarku ke depannya. Tetapi faktanya Jens Raven dikelilingi banyak berkah seusai pilih jadi WNI. Shin Tae-yong ternyata punya andil besar. Penasaran dengan apa yang dilakukan STY terhadap Jens Raven? Simak terus beritanya sampai habis. Yes, dijamin gacor si ini. Dan dijamin Arab Saudi dan Australia akan menyesal berada satu grup dengan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Shin Tae-yong akan all out dan membawa semua pemain terbaiknya untuk melakoni pertandingan tersebut. Ada 5 pemain yang dipastikan membela timnas untuk menghadapi Arab Saudi September mendatang. Nama-nama seperti Maarten Paes, J.E. Jes, Tom Haye, Nathan Chu Aon hingga Elkan Bagot dan Ragnar Oratmangun menjadi harapanku untuk skuad yang akan menghadapi Arab Saudi. Tetapi kabarnya ada 5 pemain timnas Indonesia yang sudah pasti dibawa ke Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sajakah mereka dan apakah benar nama-nama di atas ada di antaranya? Simak terus beritanya, jangan sampai kalian ketinggalan. Yes, Ketua PSSI kebanggaan kita Erick Thohir sedang bekerja keras secara diam-diam sedang bernegosiasi untuk dapat menaturalisasi pemain-pemain top Eropa kelas A yang sudah terbukti kualitasnya. Ada nama-nama seperti Anthony Santos dari Manchester United, Kevin De Bruyne dari Manchester City, hingga Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid akan coba dinaturalisasi oleh Bang ET. Itu harapan terbesarku saat ini. Tetapi faktanya Erick Thohir bicara soal para pemain timnas Indonesia abroad, tunggu penampilan Justin Hubner dan pantau Nathan Chu Aon hingga Rafael Struijk. Apakah Erick Thohir memberikan kode untuk pemain-pemain ini dipastikan bisa dimainkan untuk menghadapi Arab September mendatang? Seperti ini penjelasannya. Simak terus sampai akhir ya dan dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Berikan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal Pratama Arhan yang sempat diterpa isu miring. Ia memastikan akan tetap memanggil pemain asal Blora tersebut. Seperti diketahui, Pratama Arhan sempat jadi buah bibir di media sosial butut kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang istri Azizah Salsa. Isu tersebut terus bergulir dalam beberapa hari. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang sebenarnya sempat memilih bungkam saat isu tersebut semakin ramai diperbincangkan. Walaupun Pratama Arhan menyangka isu tersebut, tetapi tak sedikit yang mengkhawatirkannya. Pasalnya, pemain andalan timnas Indonesia tersebut bakal segera menghadapi ajang penting. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, jelang laga penting ini pemain andalan timnas Indonesia tersebut justru diterpa isu miring soal rumah tangganya. Situasi ini membuat banyak pihak khawatir dengan Arhan. Shin Tae-yong pun akhirnya buka suara dan memastikan mantan pemain Tokyo Verdy tersebut bakal tetap masuk dalam skuad Garuda.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa sebenarnya ia sempat mempertimbangkan tak memanggil sang pemain sebelum ada isu miring tersebut. Namun akhirnya tim pelatih tetap memutuskan memanggil mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Terkait pertimbangan tak memanggil Arhan ini karena pemain berusia 22 tahun tersebut tak memiliki banyak menit bermain di Suwon FC. Memang sebelum ada masalah ini pun, saya sudah berpikir apakah Arhan harus dipilih atau tidak. Karena di Liga Korea dia juga tidak masuk daftar pemain, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bola Sport.com di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (23 Agustus 2024. Memang dipertimbangkan masalah itu, tetapi saya akhirnya memilih Arhan ke timnas dan setelah itu baru kejadian ada masalah itu (soal rumah tangganya), ucapnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Arhan merupakan pemain yang bagus. Untuk itu, ia tetap ingin memberi kesempatan kepadanya untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa nama Elkan Bagot tak masuk pertimbangan meski Justin Hubner dan Jordi Amat absen bela skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi laga perdana melawan Arab Saudi. Langkah pertama tim Merah Putih di putaran ketiga dengan bertandang ke King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Untuk menghadapi laga ini, timnas Indonesia dipastikan kehilangan beberapa pemain tim Merah Putih tak akan bisa diperkuat oleh Justin Hubner dan Jordi Amat. Untuk Justin Hubner dipastikan harus absen karena terkena akumulasi kartu. Kemudian untuk Jordi Amat tak bisa bergabung dan menambah kekuatan skuad Garuda karena mengalami cedera. Pemain berusia 32 tahun tersebut dipastikan harus menjalani pemulihan dari cedera selama 4 pekan ke depan. Oleh karena itu, Jordi Amat dipastikan absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Persiapan sangat baik. Tetapi hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah jadi saat pertandingan Liga Malaysia. Jordi alami cedera dan tidak pulih-pulih dan akhirnya harus istirahat selama 4 pekan ke depan, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat 23/8/2024. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut bahkan mengaku telah menelepon Jordi Amat langsung. Setelah berbicara dengan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut, Shin memutuskan untuk mencari pengganti. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, kata Shin Tae-yong. Walaupun ia mengaku akan mencari pengganti untuk posisi Jordi Amat dan juga Justin Hubner pastinya. Shin Tae-yong mengaku bahwa ia tak mempertimbangkan nama Elkan Bagot meski kehilangan 2 pemain belakang sekaligus. Padahal Elkan Bagot ini sebenarnya sebelumnya selalu menjadi langganan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Akan tetapi akhir-akhir ini ia tak masuk dalam beberapa waktu pemanggilan terakhir. Sama sekali tidak dipertimbangkan nama Elkan Bagot, tegas Shin Tae-yong. PSSI bekerja sama dengan Bank Mandiri selama 3 tahun dan timnas Indonesia dipastikan mendapat dana segar sebesar 80 miliar rupiah. Seperti diketahui di bawah pimpinan Erick Thohir ini, PSSI bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mencari sponsor. Dengan harapan dana untuk timnas Indonesia tak hanya bergantung pada pemerintah saja. Hal ini diungkapkan dalam acara tanda tangan kerjasama antara Garuda Sepak Bola Indonesia sebagai anak perusahaan PSSI dengan Bank Mandiri di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (23 Agustus 2024).
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dukungan mereka untuk timnas Indonesia. Apalagi 70% penduduk Indonesia juga merupakan pecinta sepak bola, sehingga ini dipercaya akan memberikan dampak positif. Untuk itu, dalam kerjasama ini Bank Mandiri pun akan memberikan dana segar sebesar Rp80 miliar payungnya durasi kerjasama 3 tahun. Tapi setiap tahun akan selalu kita evaluasi mengenai coverage dan apa saja yang bisa dimanfaatkan dan Mandiri akan memberikan apa, ujar Darmawan kepada awak media termasuk Bola Sport.com di Plaza Mandiri. Tapi untuk tahap pertama kami akan memberikan Rp80 miliar kepada PSSI yang akan digunakan untuk timnas. Tapi timnasnya semua, mulai dari timnas putra, senior, junior, dan putra-putri senior junior, dan semuanya, tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih bahwa dukungan ini diharapkan bisa memberikan dampak bagus buat tim merah putih. Apalagi saat ini kegiatan tim nasional dari kelompok usia, persempuan hingga timnas senior memerlukan banyak biaya. Ya memang kan dalam membangun tim nasional Indonesia itu kita perlu pembiayaan. Tidak mungkin bergantung pada pendanaan pemerintah. Kata Erick Thohir kemarin, alhamdulillah pemerintah memberi pendanaan 120 miliar untuk persiapan training camp jangka panjang timnas U17, U20 putri, senior dan lain-lain, ucapnya. Tetapi kami tentu PSSI tentu tidak menutup mata kalau memang ada banyak pihak yang bisa membantu sponsor dalam skala yang lebih besar lagi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan bahwa Jordi Amat tak akan dibawa untuk memperkuat skuad Garuda lawan Arab Saudi dan Australia. Justin Hubner juga dipastikan absen. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Surat pemanggilan juga dipastikan sudah dikirim ke klub oleh PSSI, meski baru beberapa tim yang mengungkapkan pemainnya dipanggil. Namun saat dalam pemanggilan ini ada beberapa pemain yang dipastikan tak bisa membela timnas Indonesia. Skuad Garuda dipastikan bakal kehilangan amunisi bek berpengalaman yakni Jordi Amat. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia tak bisa diperkuat oleh Jordi Amat. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia Spanyol tersebut belum sepenuhnya pulih dari cedera. Untuk itu, ia tak akan bisa membela tim bersama dengan Justin Hubner yang mendapat akumulasi kartu. Oleh karena itu, dua pemain ini bakal absen memperkuat tim merah putih. Persiapan sangat baik, tetapi hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat dalam kurung 23 Agustus 2024. Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan tidak pulih-pulih. Akhirnya harus istirahat selama 4 pekan ke depan, ucapnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut juga memastikan bahwa ia telah menelepon langsung Jordi Amat. Pasalnya, tim Merah Putih mendapat bantuan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan baik. Selain daripada itu, ada dukungannya luar biasa dari Pak Erick dalam kurung PSSI dalam hal pesawat dan lain-lain, jelas Shin. Jadi persiapannya dalam kurung timnas Indonesia sangat baik, tidak ada masalah, tuturnya. Klub asal Jepang, Cerezo Osaka mengalami penurunan performa setelah ditinggalkan Justin Hubner. Sebagai informasi, Justin Hubner resmi meninggalkan Cerezo Osaka pada tanggal 16 Juli 2024. Kabar ini sendiri sejatinya cukup mengejutkan. Seperti yang diketahui, Cerezo Osaka awalnya meminjam Justin Hubner
hingga akhir tahun ini. Justin Hubner kemudian merasa sedih karena harus meninggalkan Jepang. Terlepas dari semuanya, bek andalan timnas Indonesia mengaku telah mendapatkan banyak pelajaran dari Cerezo Osaka. Saya sangat sedih harus meninggalkan tim, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan pengalaman saya di Cerezo di tim saya berikutnya. Saya berharap dapat bertemu kembali dengan semua penggemar dan pendukung suatu hari nanti. Ini adalah waktu yang singkat, tapi terima kasih banyak, kata Justin Hubner. Setelah ditinggal Justin Hubner, performa Cerezo Osaka mulai angin-anginan. Tak pernah meraih kemenangan dalam 6 laga terakhir menjadi buktinya. Selain itu, pertahanan Cerezo Osaka juga menjadi cukup rapuh karena kebobolan 15 gol dari 6 laga tersebut. Penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven, mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak sekali berkah setelah memutuskan untuk menerima tawaran menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pada mulanya, Jens Raven mulai menjadi perbincangan publik pada medio Maret 2024. Momen itu tepatnya terjadi seusai pemain kelahiran Belanda itu bertemu dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong memang tengah berkeliling Eropa untuk memantau kondisi para pemainnya. Saat tengah melihat Rafael Struijk yang bertanding melawan Jens Raven, Shin juga menyempatkan diri berfoto bersama keduanya. Sejak momen itu, nama Jens Raven semakin dikenal publik. Dia akhirnya menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses naturalisasi. Jens Raven pun tak henti-hentinya mendapatkan berkah sejak mengambil keputusan tersebut. Bagi Jens Raven, tawaran yang datang dari timnas Indonesia itu merupakan kehormatan yang besar. Setelah resmi menyandang status sebagai WNI, dia mendapatkan banyak pengalaman yang meninggalkan kesan. Setidaknya ada 2 kejuaraan yang telah dilalui pemain FC Dordrecht U21 itu. Bersama timnas Indonesia U19, dia mendapat kepercayaan untuk tampil di ajang Toulon Cup 2024 dan Piala AFF U19 2024. Merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka menginginkan saya. Kami menyelesaikan prosesnya pada bulan Juni dan saya sekarang sudah bisa mengikuti 2 turnamen, kata Jens Raven. Striker berusia 19 tahun itu masih ingat betul penampilan pertamanya bersama timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024. Di ajang ini, pasukan Indra Syafri memang melewati semua laga dengan kekalahan. Namun, bagi Jens Raven, ini merupakan pengalaman berharga. Sebab dia dan rekan-rekannya bisa menghadapi para pemain dari Ukraina U23, Panama U23, Jepang U19, dan Italia U21 yang sudah mengukir debut di kompetisi elite Eropa. Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Kami bermain melawan pemain-pemain yang telah melakukan debut di Liga Italia dan Prancis. Bahkan ada yang sudah melakukan debut di Liga Champions. Saya harus menghitung berkah saya beberapa kali, ujarnya. Seluruh negara mendukung kami, sungguh aneh. Kami memainkan pertandingan di stadion yang dapat menampung lebih banyak orang dibandingkan Johan Cruyff Arena dan De Kuip, katanya. Timnas Indonesia siap tampil dengan kekuatan 26 pemain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Dari total pemain yang akan dipanggil, 5 nama diantaranya telah terungkap kepada publik. Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Arab Saudi dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2024 di Stadion King Abdullah. Sementara itu, laga melawan Australia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi duel yang sangat dinantikan.
Menyongsong dua pertandingan penting tersebut, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menyiapkan 26 pemain, termasuk kiper Maarten Paes. Namun perlu dicatat bahwa Paes hanya akan bisa beraksi pada pertandingan melawan Australia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan bahwa Maarten Paes tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena saat Paes mendapatkan izin dari FIFA untuk beralih federasi, pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah ditutup. Namun kabar baiknya Maarten Paes dipastikan akan tampil dalam pertandingan melawan Australia. Sumarji menegaskan bahwa kiper berusia 26 tahun itu telah didaftarkan bersama 25 pemain timnas Indonesia lainnya. Intinya, karena pendaftaran pemain sudah ditutup, Maarten Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Namun kami telah mendaftarkannya untuk pertandingan melawan Australia, jelas Sumarji. Sumarji menegaskan bahwa Pratama Arhan akan tetap dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun ada isu keluarga yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial, Sumarji percaya bahwa Arhan tetap fokus pada sepak bola dan kariernya. Arhan tetap berkonsentrasi dan saya sudah banyak berbicara dengannya. Dia sama sekali tidak akan terpengaruh oleh pemberitaan yang sedang viral, ujar Sumarji. Selain Maarten Paes dan Pratama Arhan, ada 3 pemain lainnya yang juga dipastikan mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Dimas Drajat, Hernando Ari, dan Ramadan Sananta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara soal para pemain timnas Indonesia abroad. Ia menunggu penampilan Justin Hubner dan memantau Nathan Chu Aon hingga Rafael Struijk. Seperti diketahui, ada banyak pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Setidaknya terdapat belasan nama, diantaranya Maarten Paes yang kini membela klub MLS FC Dallas. Selain itu, ada Jordi Amat yang memperkuat Johor Darul Ta'zim Malaysia, Asnawi Mangkualam di Port FC Thailand, Pratama Arhan di Suwon FC Korea Selatan, dan Marcelino Ferdinand di Oxford United Inggris. Kemudian ada Calvin Verdonk di NEC Nijmegen (Belanda), Ivar Jenner dari Jong Utrecht (Belanda), Rafael Struijk dari ADO Den Haag (Belanda), dan Ragnar Oratmangen dari FC Denner (Belgia). Lalu ada Justin Hubner yang memperkuat Wolverhampton Wanderers U21 (Inggris), Sandy Walsh membela KV Mechelen (Belgia), hingga Nathan Chu Aon di Swansea City (Inggris). Namun khusus untuk Tom Haye, dia belum mendapatkan klub baru lagi setelah dilepas SC Heerenveen (Belanda) pada akhir musim lalu. Baru-baru ini Erick Thohir pun buka suara soal para pemain timnas Indonesia abroad, utamanya menunggu penampilan Justin Hubner yang belum dimainkan lagi sejak kembali ke Wolves U21. Selain itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut juga memantau Nathan Chu Aon yang telah menjalani debutnya bersama Swansea City di kompetisi resmi hingga menanti debut Marcelino Ferdinand. Kita juga pantau bagaimana Justin Hubner sama Nathan. Nathan kemarin main, Justin kita tunggu, ujar Erick Thohir di Jakarta Jumat (23 Agustus 2024). Jadi kita pantau lagi Ivar, Rafael seperti apa, tambahnya. Ya sama, Marcelino ya dari perspektif yang disampaikan oleh Oxford United karena usianya baru 19 tahun dan sudah main 26 kali di tim nasional. Secara kategori, dia bisa dipertimbangkan. Katanya lagi,